Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Resa Nurmala, SABMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Industri, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya Alia Nur Fauzia selaku moderator. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang integrasi dan reintegrasi sosial selaku upaya penyelesaian konflik, dan kelompok kami akan menjelaskan apa itu integrasi, reintegrasi, konflik, dan apa saja sih contoh dari konflik, integrasi, dan reintegrasi. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Pengertian integrasi. Menurut Paul B. Harton, integrasi yaitu proses pengembangan masyarakat yang mana segenap kelompok, ras, dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, integrasi suatu yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat, maka harus tetap dijaga kelangsungannya. Macam-macam integrasi. Proses integrasi tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan suatu proses yang panjang dalam waktu yang cukup lama. Dan berikut ini macam-macam integrasi. 1. Integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan adalah penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Integrasi sosial. Integrasi sosial merupakan penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi bagi masyarakat tersebut. 3. Integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda dalam kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut. Faktor integrasi sosial. Integrasi sosial dalam masyarakat akan bisa terwujud apabila ada faktor-faktor sebagai berikut. 1. Adanya rasa toleransi saling menghormati dan tenggang rasa. Yang kedua, terjadi perkawinan campuran antara suku. Yang ketiga, makin pesatnya komunikasi dan transportasi antar daerah. Yang keempat, meningkatnya solidaritas sosial yang dipengaruhi intensifnya kerjasama kelompok dalam masyarakat menghadapi kejadian bersama. Dan yang terakhir, fungsi pemerintahan yang makin berjalan baik dan bijaksana, terutama yang faktor-faktor pendorong integrasi sosial sebagai berikut. Pertama, faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, rasa rela berkorban untuk kepentingan bersama dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan yang gugur demi memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kelima, adanya simbol kenegaraan dalam bentuk Garuda Pancasila. Dan yang terakhir, pengembangan budaya gotong royong yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Adapun faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia yang beraneka ragam dalam faktor-faktor kesukubangsaan dengan masing-masing kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan pulau yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Yang keempat, masih besarnya ketimpangan dan tidak meratanya pembangunan dan hasil-hasil pembangunan yang menimbulkan rasa tidak puas. Yang kelima,
adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Dan yang paling terakhir, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuahnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan norma atau nilai baru sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lembaga atau organisasi yang telah mengalami perubahan. Reintegrasi sosial merupakan sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan, modal sosial, dan kohesi sosial akibat adanya disintegrasi dan disorganisasi sosial. Walaupun bukanlah sebuah proses yang mudah, cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Faktor pendorong reintegrasi. Beberapa faktor pendorong terjadinya reintegrasi dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Konflik dan kekerasan terjadi kembali dalam masyarakat. 2. Terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang tercerai-berai, muncul keadaan kolektif dan berbagai pihak. 3. Keinginan menciptakan kembali kondisi aman, tentram, dan harmonis seperti sedia kala. Pengertian konflik. Konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan, sedangkan konflik sosial adalah pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Faktor penyebab konflik. Yang pertama, perbedaan antara individu-individu. Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan pemberontakan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan di antara mereka. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Perbedaan kepribadian dari orang tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya. Yang keempat, perubahan sosial. Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan kemunculan golongan-golongan yang berbeda pendiriannya. Yang terakhir ada cara penyelesaian konflik. Yang pertama, dengan cara paksa. Dengan cara memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah. Yang kedua, kompromi. Suatu cara di mana pihak-pihak terlibat saling mengurangi tuntunannya agar tercapai suatu penyelesaian terhadap perselisihan yang ada. Yang ketiga, arbitrasi. Merupakan suatu cara untuk mencapai suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Yang keempat, penengahan. Merupakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Yang kelima, konsiliasi. Merupakan suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Jadi kesimpulan dari presentasi kami adalah kita dapat mengetahui pengertian integrasi, reintegrasi, dan konflik, macam-macam integrasi, faktor-faktor integrasi, faktor penyebab integrasi, cara penyelesaian konflik, contoh integrasi, contoh reintegrasi, contoh konflik integrasi, sebab dan akibat terjadinya konflik, dan cara penyelesaiannya, dan yang terakhir, contoh reintegrasi, sebab dan akibat terjadinya konflik, dan kita tahu cara penyelesaian konfliknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya selaku moderator izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.